ini kita bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik, klasifikasi, dan identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK pada gangguan pendengaran. Perhatikan video ini dengan baik ya. Oke, langsung saja ke video pembelajarannya. Nah, gambar di sini adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan gangguan pendengaran. Lalu, kenapa mereka disebut demikian? Karena mereka memiliki gangguan atau kerusakan pada organ atau saraf telinga sehingga mengakibatkan ketunarunguan, yaitu tidak bisa mendengar, atau ketunawicaraan, yaitu tidak bisa bicara. Untuk karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, yaitu menurut Wulandari dan Siregar 2018 menyatakan tanda-tanda anak tunarungu sebagai berikut. Ada 7 ya. Yang pertama, bentuk telinga kiri dan kanan berlainan. Jadi anak tunarungu itu bisa jadi memiliki tanda telinga kanan dan telinga kiri itu berbeda. Kan kalau orang normal itu telinganya proporsional ya, bentuknya sama. Tapi kalau tunarungu itu bisa jadi telinga kanan itu lebih besar atau telinga kiri itu lebih kecil. Lalu yang kedua, tidak memiliki telinga kiri atau kanan atau bahkan keduanya. Kalau orang normal itu pastinya mempunyai kedua telinga ya. Tapi kalau anak tunarungu itu bisa jadi tidak memiliki telinga kanan atau telinga kiri atau bahkan keduanya. Yang ketiga, liang telinga keluar cairan gatal. Artinya, anak berkebutuhan khusus bisa memiliki tanda-tanda liang telinganya itu mengeluarkan cairan atau merasa gatal. Yang keempat, anak tidak menjawab pertanyaan pada jarak 3 meter. Artinya, apabila seorang anak pada jarak 3 meter tidak memberikan respon atau tidak menjawab pertanyaan dari lawan bicara, maka dapat disebut bahwa anak tersebut memiliki tanda-tanda anak tunarungu. Yang kelima, dipanggil dari belakang tidak mendengar atau menengok. Artinya, seorang anak apabila dipanggil dari belakang tidak menengok atau tidak merespon, berarti bisa dikatakan anak itu memiliki tanda-tanda tunarungu. Kemudian, yang keenam, tidak menjawab pertanyaan lawan bicara tanpa melihat gerak bibir lawan bicara. Artinya, seorang anak yang tidak melihat gerak bibir lawan bicara saat diberikan pertanyaan, maka dapat disebut anak tersebut sebagai anak tunarungu. Kemudian, yang ketujuh atau yang terakhir, tidak mendengar sama sekali atau tuli total. Artinya, apabila anak tidak mendengar sama sekali bunyi-bunyian, tidak merespon bunyi-bunyian, berarti dapat disebutkan anak tersebut adalah anak tunarungu dengan tuli total. Selanjutnya, untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunarungu itu adalah klasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan pendengaran. Berikut klasifikasinya ya. Yang pertama adalah tunarungu ringan. Tunarungu ringan ini memiliki ambang pendengaran sekitar 26 desibel sampai 40 desibel. Orang dengan tunarungu ringan ini dapat mendengar percakapan pada jarak 1 meter. Namun dalam keadaan sepi ya. Tetapi apabila dalam keadaan ramai, tunarungu ringan ini tidak bisa mendengar percakapan dengan baik. Dan juga tunarungu ringan ini
digunakan dalam mengidentifikasi bunyi-bunyian. Namun, dalam frekuensi tertentu, tunarungu ringan ini dapat mendengar bunyi-bunyian dengan baik. Yang kedua adalah tunarungu sedang. Tunarungu sedang memiliki ambang pendengaran sekitar 41 desibel sampai 60 desibel. Tunarungu sedang ini pada percakapan dengan jarak 1 meter sudah kesulitan dalam mendengarkan percakapan tersebut walaupun dalam keadaan sepi. Namun, dalam bunyi-bunyian tertentu dan pada frekuensi tertentu, orang dengan tunarungu sedang ini masih bisa mendengar bunyi-bunyian. Namun harus intensitasnya dikeraskan dari biasanya. Yang ketiga adalah tunarungu berat dengan memiliki ambang pendengaran 61 desibel sampai 90 desibel. Pada tunarungu berat ini, pada percakapan dengan jarak 1 meter sudah tidak bisa mendengar percakapan tersebut walaupun sudah sangat dikeraskan sumber suara tersebut. Namun, pada frekuensi tertentu, tunarungu berat ini masih bisa mendengar bunyi-bunyian walaupun intensitasnya harus sangat-sangat dikeraskan supaya tunarungu berat ini bisa mendengar. Yang keempat adalah tunarungu sangat berat dengan ambang batas lebih dari 90 desibel. Tunarungu sangat berat ini sudah tidak bisa mendengar bunyi-bunyian pada kondisi apapun. Jadi, pada kehidupan sehari-hari, tunarungu sangat berat ini harus menggunakan alat bantu atau hanya bisa melihat gerak bibir dari si pembicara. Kemudian, untuk identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan gangguan pendengaran atau tunarungu dapat dilakukan melalui beberapa tes. Menurut Destianti 2016, membagi identifikasi tunarungu menjadi 2 cara, yaitu yang pertama adalah tes behavioral. Tes behavioral adalah pada tes ini umur yang diberikan adalah perkiraan dan tergantung pada tingkat perkembangan anak. Bentuk-bentuk tesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Behavioral Observation Audiometry atau BOA. Tes ini dilakukan untuk anak sekitar umur 7 bulan atau lebih bila mereka tidak bisa merespon suara secara intensif. Observasi dimulai dengan respon terhadap suara, dikejutkan dengan suara keras atau digerak-gerakkan dari tidurnya. Yang kedua adalah Test Response atau Reinforcement Audiometry atau VRA. Tes ini dilakukan untuk anak antara 7 bulan hingga 3 tahun. Anak merespon suara dengan mengarahkan kepalanya dekat loudspeaker. Kemudian diarahkan ke arah kanan dan kiri mereka dan diberi reward berupa tampilan visual seperti lampu berkelip, mainan yang bergerak yang ada di atas loudspeaker. Tes behavioral yang ketiga adalah tes play audiometry. Tes ini dilakukan untuk anak umur 2-3 tahun ke atas. Ketika suara terdengar, anak diminta bergerak atau melakukan sesuatu seperti menaruh kelereng atau permainan lainnya. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi ABK dengan gangguan tunarungu dapat diidentifikasi dengan electropsychological test. Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi beberapa gangguan pendengaran atau tunarungu yang ada pada individu. Bentuk tes dari electropsychological test ini diantaranya adalah yang pertama ada Auto Acoustic Emission atau OAES,
cochlear exos, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sel rambut pada koklea. Yang kedua adalah auditory brainstem evoked response audiometry atau ABR, yaitu untuk menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak ke otak dengan menggunakan elektrodos yang ditempatkan di kepala. Tes ini dilakukan saat anak dalam keadaan tidak sadar, seperti tidur atau dibius. Yang ketiga ada elektrokokleografi atau ECOG. Alat ini harus dilakukan di bawah pengaruh bius karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan saraf pendengaran. Yang keempat ada timanometri, digunakan untuk menganalisis fungsi telinga bagian tengah dan menyediakan informasi mengenai gangguan pendengaran kognitif. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan sangat baik. Tetap semangat, optimis, dan pantang menyerah. Sampai jumpa, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.